Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kembali berlanjut, setelah Muramo berhasil dihancurkan oleh Boruto. Uchushi berkata dalam kesadaran Boruto, "Boruto berhati-hatilah, ada sesuatu yang datang." Tiba-tiba Boruto terkena pukulan tak kasat mata. Boruto terlempar ke belakang dan berkata, "Sialan apa yang terjadi?" Ryushi kemudian berteriak, "Boruto ada Otsutsuki lain yang datang." Boruto yang belum sempat merespon tiba-tiba kembali terkena pukulan dari segala sisi, membuatnya kesusahan untuk keluar dari situasi sulit ini. Reini yang melihat Boruto kesulitan mencoba menggunakan Shinjutsu S-nya untuk membantu Boruto. S tersebut membuat jarak antara Boruto dan entitas aneh tersebut. Ryushi berkata, "Shinjutsu Otsutsuki ini adalah sesuatu yang baru, aku belum pernah melihatnya." Boruto yang telah terbantu oleh Shinjutsu Reini kemudian mundur sejenak untuk menganalisa apa yang sedang terjadi. Boruto terengah-engah, merasakan nyeri di tubuhnya akibat serangan mendadak yang datang entah dari mana. Dia berdiri dengan waspada, matanya yang bersinar dengan jogan terus mengawasi sekeliling. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan musuh. Serangan tadi begitu cepat dan tak terduga, seolah berasal dari udara kosong. "Sial, siapa ini?" gumam Boruto sambil mengusap darah di sudut bibirnya. Dalam pikirannya, Uchushi kembali memperingatkan, Otsutsuki yang ini berbeda dari sebelumnya. Dia mampu menggunakan Shinjutsu untuk menghilang dari pandangan bahkan dari sensor jogan, kau harus berhati-hati. Sementara itu, Ryushi dan Reini dengan cepat bersiap membantu Boruto. "Boruto, tetap waspada." Serangannya tak terdeteksi, tapi ada pola samar di udara saat dia mendekat, kata Ryushi sambil memperketat cengkeramannya pada senjatanya. Boruto memfokuskan cakra ke jogannya, mencoba melihat celah kecil atau distorsi di udara yang bisa mengindikasikan keberadaan lawan. Namun sebelum dia bisa menemukannya, serangan lain datang dari belakang. Sebuah tendangan keras menghantam punggungnya, membuatnya terhempas ke tanah dengan keras. Boruto berusaha bangkit, namun serangan berikutnya datang terlalu cepat. Pukulan lain menghantam sisi tubuhnya, diikuti oleh serangkaian serangan beruntun yang membuatnya terdesak. Boruto mengayunkan Kusanagi dengan cepat untuk menangkis, namun senjatanya hanya menebas udara kosong. "Di mana kau, pengecut?" Boruto berteriak frustasi. Reini mencoba membantunya lagi, menggunakan Shinjutsu S-nya untuk membentuk tembok pelindung di sekitar Boruto. Namun, musuh tersebut dengan mudah melewati es tersebut, muncul dan menghilang begitu cepat hingga Boruto tidak dapat mengantisipasi serangannya. Es pelindung Reini retak dan hancur akibat serangan misterius itu. "Shinjutsu ini sangat aneh," kata Reini sambil menyempurnakan formasi pertahanannya. Bahkan sensor Otsutsukiku juga tidak dapat mendeteksi di mana dia berada. Boruto menutup mata sejenak, memfokuskan indera selain penglihatannya. "Jika aku tidak bisa melihatmu, mungkin aku bisa merasakanmu," katanya dalam hati. Dia memperlambat detak jantungnya, meningkatkan sensitivitasnya terhadap getaran di sekitarnya. Saat dia mencoba menyesuaikan dengan ritme serangan musuh yang tak terlihat, akhirnya dia mendeteksi sedikit perubahan dalam aliran udara di sebelah kanannya. "Di sana!" Boruto dengan cepat berputar dan melepaskan rasengan kecil ke arah yang diduga sebagai lokasi musuh. Rasengan itu menghantam sesuatu yang tak terlihat, membuat energi tersebut terpancar dan mengungkapkan sosok samar Otsutsuki aneh yang kini mulai tampak. Musuh itu terlihat seperti bayangan yang berpendar dengan kilauan biru dan hitam, seakan tubuhnya terdiri dari partikel-partikel yang menghilang dan muncul kembali. Dengan cepat, sosok itu mengaktifkan kembali Shinjutsunya dan menghilang dari pandangan. Jadi dia bisa bertransisi antara dimensi atau mungkin memanipulasi keberadaannya di dunia ini, Ryushi berkata sambil bersiap siaga. "Kita harus bisa memaksa dia keluar dari Shinjutsu itu." Boruto mulai kehabisan waktu. Luka-lukanya mulai terasa semakin parah, dan musuh ini terus bermain-main dengannya. Dalam keputusasaan, Boruto memutuskan untuk menggunakan sedikit kekuatan kosmik yang tersimpan di dalam tubuhnya. Dia memfokuskan energi tersebut ke jogan, membuat matanya bersinar lebih terang. "Jika kau bisa bersembunyi di balik Shinjutsu itu, maka aku akan menarikmu keluar." Boruto berteriak sambil mengaktifkan teknik baru yang belum pernah dia gunakan sepenuhnya.
Dengan dorongan kosmik dari Uchushi dan Momoshiki, Boruto memanipulasi ruang di sekitar mereka, menciptakan medan gravitasi lokal yang menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Otsutsuki yang aneh itu mendadak terlihat tertekan oleh gravitasi yang Boruto ciptakan, muncul dari persembunyiannya dengan tubuh yang bergetar. Sosoknya yang semula buram kini terlihat jelas, menunjukkan wujud Otsutsuki namun memiliki sesuatu yang transparan dan menyala. Mata Otsutsuki itu bersinar dengan warna biru, dan ia tampak marah karena Boruto berhasil mengeluarkannya dari persembunyian. Jadi, kau berhasil menemukanku, Boruto Uzumaki. Otsutsuki tersebut berbicara untuk pertama kalinya, suaranya bergema dengan nada yang tidak wajar. Tapi itu tidak berarti kau bisa mengalahkanku. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, meluncur ke arah Boruto sambil melepaskan serangkaian serangan cepat menggunakan tangan dan kakinya yang mengeluarkan energi tajam. Boruto berusaha menghindari dan menangkis, tapi serangan musuh itu sangat mendesak, memaksanya menggunakan seluruh teknik yang dia miliki untuk bertahan. Rasengan kosmik! Boruto berteriak, melepaskan rasengan yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, menghantam Otsutsuki tersebut dan menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah. Boruto mengira serangan tersebut mengenai Otsutsuki itu. Namun, ternyata serangan Boruto hanya mengenai ilusi yang diciptakan oleh Otsutsuki tersebut. Boruto berkata, "Sialan, itu hanya ilusinya saja." Boruto terengah-engah, menatap dengan putus asa pada kepulan asap yang mengepul dari tempat rasengan kosmiknya menghantam. Otsutsuki aneh itu sama sekali tidak terluka, ilusi yang ia ciptakan begitu sempurna sehingga Boruto bahkan tidak menyadarinya. Ilusi dan kemampuan menghilang, kombinasi yang berbahaya, gumam Boruto sambil memperkuat pegangannya pada Kusanagi. Dia memfokuskan jogannya, berusaha membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya tipuan. Namun, setiap kali dia merasa mendeteksi keberadaan lawan, Otsutsuki itu selalu menghilang tepat sebelum dia bisa menyerang. "Boruto, tetap waspada. Dia akan menyerang lagi," teriak Ryushi sambil melemparkan serangan cahaya untuk mengepung area sekitarnya, berharap dapat mempersempit ruang gerak musuh. Namun, meski sinar itu menembus setiap sudut, Otsutsuki tersebut tetap saja tidak terlihat. Tiba-tiba, Boruto merasakan angin berdesir di belakangnya. Dia berputar dengan cepat, namun terlambat. Sebuah tangan yang berkilauan dengan energi biru menabrak punggungnya, mengirimkan Boruto terlempar jauh ke udara. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, meninggalkan jejak panjang di atas tanah yang berdebu. Sialan, dia bergerak terlalu cepat, gerutu Boruto sambil mencoba bangkit, meski rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Rain berusaha membantu Boruto dengan membentuk dinding es di sekitar Otsutsuki itu untuk membatasi gerakannya. "Shinjutsu es, penjara kristal," teriaknya, dan dinding es raksasa muncul, menjebak Otsutsuki di dalamnya. Namun, dalam sekejap, dinding es itu mulai retak dan pecah, dihancurkan oleh kekuatan misterius Otsutsuki yang menyelimuti dirinya. Sosok itu lenyap lagi, muncul di belakang Reine. "Hati-hati, Reine!" Ryushi berteriak sambil bergegas maju, mencoba menangkis serangan yang ditujukan kepada Reine. Dia berhasil menangkis pukulan pertama, namun serangan berikutnya datang dari sisi yang berbeda. Otsutsuki itu menghilang dan muncul kembali dalam sekejap, menyerang dari sudut-sudut tak terduga. Meskipun Ryushi dan Reine bekerja sama untuk melindungi Boruto, musuh ini terlalu cepat dan sulit diprediksi. "Kekuatan kita saja belum cukup untuk menjatuhkannya," kata Reine dengan nada cemas, sambil menatap Boruto yang tampak kesulitan mengatasi musuh. Boruto berdiri dengan susah payah, darah mengalir dari luka di pelipisnya. "Aku tidak bisa terus membiarkan mereka menanggung serangan ini. Aku harus melakukan sesuatu," katanya dalam hati. Dengan keputusan nekat, dia mulai mengumpulkan kekuatan kosmik dalam dirinya, meskipun Uchushi memperingatkan bahwa penggunaannya terlalu sering dapat melemahkan tubuhnya. "Boruto, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan kosmik. Kau belum pulih sepenuhnya," Uchushi mengingatkannya. Namun, Boruto tidak punya pilihan lain. Dia menyalurkan sebagian kekuatan kosmik itu ke dalam jogan, menyebabkan mata itu bersinar lebih terang dan lingkaran di dalamnya berputar semakin cepat. "Kau tidak bisa bersembunyi selamanya," teriak Boruto, dan dengan dorongan baru dari kekuatan kosmik, dia memperluas medan gravitasi di sekelilingnya, memaksa Otsutsuki itu keluar dari persembunyian. Selama sesaat, sosok itu tampak, wajahnya sedikit terkejut karena Boruto berhasil memaksanya muncul. Boruto melompat maju dengan kecepatan tinggi, mengayunkan Kusanagi ke arah Otsutsuki. "Raiton, Kusanagi Kiba!" Boruto menyalurkan cakra petir ke dalam pedangnya, menambah daya serangannya. Namun,
Sebelum pedangnya mencapai sasaran, Otsutsuki itu kembali menghilang, meninggalkan bayangan samar di udara. Tidak semudah itu, bocah. Otsutsuki itu muncul di samping Boruto, melancarkan serangan dengan tangan yang memancarkan energi biru beracun. Pukulan itu menghantam Boruto di sisi rusuk, membuatnya terlempar lagi. Boruto! Reini dan Ryushi berlari ke arah Boruto yang terguling-guling di tanah. Boruto berusaha bangkit lagi, merasakan tubuhnya semakin berat dan lemah. Shinjutsunya bukan hanya menghilang, tapi juga dapat menguras energi lawan. Setiap kali dia memukulku, kekuatan di tubuhku semakin lemah, gumamnya sambil mencoba untuk berdiri tegak. Otsutsuki itu kembali tertawa, suaranya menggema seperti bisikan angin. Kau mulai menyadari kebodohan di balik kekuatanmu, Boruto Uzumaki. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan kosmikmu itu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, katanya sambil bersiap untuk menyerang lagi. Boruto menyeka darah di wajahnya dan memasang sikap bertahan. Aku tidak hanya mengandalkan kekuatan kosmik, katanya dengan napas tersengal. Aku juga punya sesuatu yang lain. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Boruto memfokuskan seluruh cakra yang tersisa ke dalam teknik kombinasi. Rasengan kosmik, Raijin, teriaknya, menciptakan rasengan yang terbungkus petir biru berkilauan, membuat pusaran energi tersebut tampak lebih dahsyat daripada biasanya. Dia melesat ke arah Otsutsuki, yang akhirnya tertangkap basah oleh serangan mendadak Boruto. Serangan itu menghantam tepat sasaran, menciptakan ledakan besar yang menerbangkan debu dan batu di sekitarnya. Namun, Boruto tahu bahwa itu masih belum cukup. Musuh ini jauh lebih tangguh daripada Otsutsuki yang pernah dia hadapi sebelumnya. Ryushi dan Reini segera mendekat, berdiri di samping Boruto yang terengah-engah. Kami akan menghadapi ini bersama-sama, Boruto. Kita akan menemukan kelemahannya. Pertarungan ini masih jauh dari selesai, dan ketiganya tahu bahwa mereka harus bersatu jika ingin mengalahkan musuh yang penuh tipu daya dan kekuatan luar biasa ini. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.